dari uang yang ada, silakan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Saya harapkan apa yang sudah diberikan nantinya segera bisa dilaksanakan di lapangan. Nanti saya ngecek lagi ke sini sebulan lagi. Rencana Presiden agar bantuan renovasi menggunakan skema tahapan memancing pertanyaan. Warga khawatir skema tahapan nantinya menyulitkan pelunasan pencairan bantuan. Itulah yang terjadi saat Presiden Jokowi kembali meninjau lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat pekan ini. Pekan ini Presiden Jokowi 2 kali meninjau lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Pada Senin lalu, Presiden meninjau kondisi para pengungsi di salah satu posko di Kecamatan Cugenang. Selain meninjau pengungsi, Presiden juga meninjau proyek pembangunan rumah tahan gempa untuk relokasi korban bencana. Rumah tahan gempa ini menerapkan teknologi prefabrikasi sehingga tinggal dirakit di lokasi. Tujuannya agar rumah dapat cepat dihuni. Pada Kamis, Presiden kembali mengunjungi warga terdampak gempa di Cianjur. Presiden menyerahkan uang bantuan tahap pertama kepada 8.100 korban untuk pembangunan kembali rumah yang rusak. Yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Kemudian dari uang yang ada, silakan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Penjelasan Presiden soal tahapan pencairan bantuan menuai pertanyaan. Warga mengaku kesulitan bila tahapan perbaikan menjadi syarat pencairan bantuan. Namun Presiden bersikukuh, skema tahapan harus berjalan agar penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan. Jadi begini Bapak, masyarakat ketika bicara hari ini bicara regulasi 40% dulu. Nah, dikerjakan sampai di mana pembangunan itu. Kalau memang misalkan kekurangan naik lagi ke perbankan, banknya nanti nolak. Ini belum beres. Ini Pak yang harus dipahami semua masyarakat. Ya itu kejadian di lapangan seperti itu wajar. Tetapi yang jelas yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa uang yang ada itu sudah menjadi milik Bapak Ibu semuanya. Karena tabungannya yang pegang Bapak Ibu. Ya, hanya memang ini diatur tahapannya. Tahapannya diatur supaya apa? Supaya betul-betul jadi rumah. Pertanyaan masyarakat terkait pencairan bantuan cukup beralasan. Pasca gempa Lombok misalnya, Wakil Ketua DPR saat itu menuding pemerintah Joko Widodo menahan bantuan bagi korban gempa. Bahkan hingga hampir 1 tahun pasca gempa Lombok, DPR masih menemukan persoalan dalam pencairan bantuan. Korban gempa kesulitan memperbaiki rumah karena prosedur pencairan bantuan dilakukan bertahap. Presiden tetap menerapkan skema tahapan dalam pencairan bantuan. Presiden bahkan menyatakan akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan bantuan dipakai sesuai peruntukan. Yang kita urus ini banyak sekali. Bukan hanya urusan rumah yang rusak. Belum jembatan. Banyak sekali. Jadi agar kita semuanya paham bahwa yang diurus itu banyak sekali. Oleh sebab itu, saya harapkan apa yang sudah diberikan nantinya segera bisa dilaksanakan di lapangan. Nanti saya ngecek lagi ke sini sebulan lagi, paling tidak sudah jadi rumah yang ada atapnya, meskipun mungkin belum diplaster, tapi Bapak Ibu sudah bisa segera menempatinya. Itu yang kita harapkan.